Halo YouTube, perkenalkan nama saya Krisna Ardityana dari kelas SMH NIM 21965. Ya, itu adalah video intro saya pada video yang terakhir. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas mengenai remote sensing pada bidang kehutanan. Mulai dari pengertian, cara kerja, hingga contohnya. Sedikit penjelasan mengenai remote sensing. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh adalah cara untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Sinar matahari yang mencapai ke permukaan bumi dan mengenai suatu objek dipantulkan dan direkam oleh sensor. Selain itu, setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 derajat Kelvin atau minus 275 derajat Celcius memancarkan tenaga termal yang kemudian direkam oleh sensor termal. Tenaga pantulan dan tenaga pancaran tersebut jika terekam oleh sensor, maka akan membuahkan data penginderaan jauh yang berupa data digital dan citra. Citra adalah gambar objek di permukaan bumi yang direkam oleh alat pemantau atau sensor. Data tersebut lalu diinterpretasikan dan diolah sesuai dengan kehendak dan keperluan dari users atau pengguna data. Wahana atau alat perekam sensor yang digunakan dapat berupa balon udara, pesawat terbang, ataupun satelit. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat remote sensing pada bidang kehutanan. Namun, saya akan menjelaskan manfaat remote sensing yang mampu memperkirakan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Dikutip dari WRI Indonesia, satelit resolusi tinggi bantu monitor dan menindaklanjuti kebakaran di Asia Tenggara. Pada artikel ini, mereka menjelaskan betapa canggihnya sistem satelit yang digunakan untuk memprediksi kebakaran hutan. Yang pertama, dapat mengetahui letak kebakaran secara akurat. Sebuah survei singkat dari data titik api aktif NASA menunjukkan peringatan titik api yang tersebar luas di Pulau Sumatera, Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Analisis WRI menunjukkan bahwa lebih dari setengah peringatan titik api di Indonesia dan lebih dari 80% titik api di Sumatera terjadi di Riau. Citra resolusi tinggi Digital Globe memastikan adanya kebakaran di lokasi-lokasi peringatan titik api NASA. Dan dalam beberapa kasus, kita bahkan dapat melihat asap yang mengepul. Kebakaran tersebut jelas mengakibatkan kabut asap yang melanda kawasan. Citra di atas menunjukkan asap yang mengepul dari titik api yang relatif kecil di Riau. Citra resolusi tinggi ini menyediakan bukti jelas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengerahkan kekuatan penegakan hukum di sebuah lokasi spesifik atau bagi perusahaan untuk mengetahui apakah pemasok mereka terlibat dalam pembakaran hutan. Yang kedua, dampak dari setiap titik api dapat diperkirakan secara jelas. Hingga saat ini, sangatlah susah untuk mengetahui secara tepat besarnya dampak kebakaran hutan. Namun, dengan citra resolusi tinggi, dimungkinkan untuk memetakan bekas kebakaran dengan akurasi tinggi dan menentukan seberapa luas lahan yang terkena dampak. Hal tersebut dapat digabungkan dengan data vegetasi untuk menghitung kerusakan akibat suatu kebakaran dan kemungkinan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Citra di atas menunjukkan dua citra satelit Digital Globe pada spektrum lahan dari 21 Juni dan 21 Juli 2014. Citra tersebut mengungkapkan bahwa ketika tidak terdapat titik api aktif di dalam citra, umur titik api dapat diperkirakan. Citra before menunjukkan sesuatu yang terlihat seperti tutupan hutan alami. Sementara citra after menunjukkan bekas kebakaran yang besar dan adanya kelapa sawit muda. 3. Dapat mengetahui titik api yang menyebar. Beberapa citra telah menunjukkan wilayah di mana titik api membakar perkebunan kelapa sawit yang telah lama terbentuk, ketimbang hutan alami atau semak belukar. Hal tersebut mungkin dapat mengindikasikan bahwa beberapa titik api tidak disengaja atau menyebar tanpa dikontrol. Apapun penyebabnya, titik api mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemilik. Yang keempat, dapat mengetahui ukuran dan bentuk titik api. Bekas kebakaran yang dideteksi melalui citra satelit Digital Globe memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, yang mungkin dapat mengindikasikan bahwa kebakaran tersebut dibuat oleh aktor-aktor yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda pula.
Beberapa titik api membakar lahan yang luas, mungkin mengindikasikan pengembangan perkebunan yang besar atau titik api yang terbakar di luar kontrol. Titik api lainnya berukuran kecil, mungkin mengindikasikan smallholder atau kebakaran yang tidak disengaja. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai remote sensing atau penginderaan jarak jauh yang digunakan di kehutanan. Sangat canggih sekali dan dapat memudahkan manusia. Dengan adanya teknologi ini semakin memudahkan pekerjaan dan pemerintah bisa lebih mengantisipasi kebakaran hutan sehingga Provinsi Riau ini menjadi aman dari kabut asap. Sekian saja video dari saya. Saran dan kritikan akan sangat membantu saya dalam mengembangkan video ke depannya. Untuk itu, silakan berkomentar. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh media sosial Anda agar saya merasa senang. Dan terima kasih telah menonton.